Saya dapat komentar dari Tio 6145. Dia berkomentar, jika kemarin Tarim jago cangkok atau oplos darah, sekarang tambah jago oplos BBM 193 triliun. Saya kan tidak ngerti apa maksudnya ini begitu. Kemudian saya tanya, siapa nama pelakunya? Beliau menjawab, anaknya Risa Khalid bin Abdad kasus korupsi Pertamina 193 triliun. Risa Khalid bin Abdad kan keluarga Ba'alawi. Jadi dari informasi itu saya tracking ada kasus apa sih yang terbaru gitu. Dan ternyata saya tracking di media itu memang lagi ada kasus yang baru terungkap dan diusut oleh Kejaksaan Agung terkait dengan Petrol. Petrol itu kan kasus lama kan, desas-desusnya itu udah lama banget. Kemudian saya tracking juga Riza Khalid, itu apa hubungannya dengan Riza Khalid? Nah, ini saya ketemu, ada banyak di platform media online ya, berita-berita di media online, teman-teman bisa cari sendiri. Ini saya hanya memberikan satu sampel saja dari Monitor Indonesia. Siapa Riza Khalid, Raja Minyak yang terseret korupsi minyak mentah Pertamina 193 triliun? Berita ini tanggal 25 Februari 2025, baru kemarin 13 jam yang lalu. Tim penyidik Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana korupsi Jampitsus Kejaksaan Agung Kejagung terus mengumpulkan dan memperkuat bukti kasus dugaan korupsi ekspor impor minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Usai menetapkan 7 tersangka dalam kasus yang merugikan negara 193 triliun itu, Kejagung menggeledah rumah dan kantor Raja Minyak atau saudagar minyak Muhammad Riza Khalid. Ini saya lompati langsung saja ke bagian ke bagian yang penting-penting aja ya. Lantas siapa Riza Khalid? Penelusuran Monitor Indonesia.com bahwa Muhammad Riza Khalid atau Reza Khalid adalah pengusaha Indonesia yang bergerak di berbagai sektor seperti retail mode, perkebunan sawit, industri minuman, dan minyak bumi. Karena dominasinya di bisnis impor minyak, ia dijuluki saudagar minyak atau The Gasoline Godfather. Namanya kerap dikaitkan dengan kontroversi bisnis perminyakan, khususnya terkait petrol. Ya, ini udah lama banget. Termasuk nama Reza Khalid itu sudah lama banget dikait-kaitkan dengan petrol. Anak usaha Pertamina berbasis di Singapura. Bisnisnya diperkirakan bernilai 30 miliar US dollar per tahun dengan kekayaan mencapai 415 juta US dollar, menempatkannya sebagai orang terkaya ke-88 dalam daftar Globe Asia 2015. Jadi termasuk jajaran orang terkaya di Asia nomor 88 itu pun ditindak oleh Kejagung di pemerintahan yang saat ini. Maksud saya adalah orang yang berpengaruh besar dan kuat pun itu ya ditindak oleh pemerintahan atau Kejagung saat ini. Apalagi yang kecil-kecil. Nah, ini informasi nasabnya nih. Riza lahir dari pasangan Khalid Rahmat bin Abdad dan Siti Hindun bin Ali Al-Katiri. Dan seterusnya di situ. Nah, Khalid Rahmat bin Abdad, saya tidak tahu ini bin Abdad itu, awalnya saya tidak tahu ini marga apa sih, masa Ba'alawi atau apa begitu. Kemudian yang saya tahu pasti itu binti Ali Al-Katiri, karena ada marga Al-Katirinya. Oh, ini berarti Yaman, Hadrami, non Ba'alawi begitu. Tapi yang bin Abdad saya tidak tahu. Kemudian saya telusuri, bin Abdad itu marga Ba'alawi atau bukan. Saya cek di Tirto, dia tidak termasuk marga Ba'alawi. Kalau sesuai dengan data yang saya dapatkan ini ya, bin Abdad. Nah, bin Abdad. Ini data dari Tirto yang dikutip dari Robito Alawiyah. Dan benar termasuk sama-sama imigran Tarim Hadramaut. Itu artikel pertama ya. Kemudian sebagai sampel lagi di suara.com, ini malah langsung silsilahnya yang disoroti. Judulnya, Kerry Adrianto anak siapa? Silsilah keluarganya disorot usai disebut dalam kasus pengadaan BBM. Selasa 25 Februari
2025 1720 WIB kemarin sore. Nah, ini dia. Kerry. Terseretnya Kerry dalam pusaran kasus ini cukup mengejutkan sebab sosoknya yang sudah malang melintang di dunia bisnis minyak. Ayahnya dikenal dengan julukan saudagar minyak atau The Gasoline Godfather. Lantas siapa sosok ayah dari Kerry Adrianto Riza? Pria kelahiran Jakarta pada 15 September 86 berasal dari keluarga berbisnis. Kerry merupakan putra dari Muhammad Riza Khalid dan Rostriana Adrianti yang tadi itu, yang marga-marganya itu. Riza Khalid merupakan putra dari pasangan Khalid Rahmat bin Abdad dan Siti Hindun binti Ali Al-Katiri. Ia dikenal sebagai pengusaha yang memiliki bisnis di sektor retail mode, perkebunan sawit, hingga industri minyak bumi. Nah, itu sama. Nama Riza Khalid pernah menuai perhatian dalam kasus Papa minta saham yang menyebabkan mundurnya Setia Novanto dari jabatan Ketua DPR RI. Termasuk di beberapa berita yang saya baca, Riza Khalid ini juga sama seperti Papa minta saham Setia Novanto itu yang terkait kasus perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Jadi maka benar informasi yang diberikan oleh yang di kolom komentar itu bahwa Tarim jago ngoplos darah atau nyangkok darah. Nah, sekarang jago nyangkok atau ngoplos BBM 193 triliun. Ini sama-sama Tarim Hadramaut, imigran Tarim Hadramaut. Yang satu nyangkok nasab, memalsu kuburan, nyangkok ke silsilah leluhur Nusantara, memalsu makam sejarah bangsa Indonesia. Yang satu yang non Ba'alawi, sama-sama imigran Yaman, menjadi pelaku kasus korupsi 193 triliun. Gimana ini? Rizik Syihab berani bersuara enggak? Kalau selama ini kan yang kita lihat Rizik Syihab dan gerombolannya serta budak-budaknya itu kan, itu Cina yang menjajah dan lain sebagainya. Ya pemalsuan makam, pemalsuan nasab leluhur Nusantara, pemalsuan sejarah itu juga bagian dari penjajahan. Dan ini ada kasus korupsi Pertamina 193 triliun dari sesama imigran Hadramaut, Tarim Hadramaut. Berani nggak Rizik Syihab bersuara? Kalau Kiai Imad dan kawan-kawan bersuara di PIK 2 tentang PIK 2. Gimana Rizik Syihab? Rizik Syihab dan gerombolannya, Taufik Assegaf, Sapa Hanif Alatos dan lain sebagainya itu sama sekali tidak bersuara tentang pemalsuan sejarah. Pemalsuan sejarah NU, pemalsuan sejarah bangsa Indonesia, pemalsuan sejarah NU, kudeta atau kooptasi Jatman, mereka tidak bersuara. Pemalsuan makam tidak bersuara. Tentang kasus Pertamina nggak bersuara lagi ini. Saling melindungi ya sesama imigran Yaman ya.